Hai, apa kabar? Ketemu lagi di Kikau. Sriwijaya. Banyak orang pasti sudah mendengar nama Sriwijaya. Sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara, khususnya di Pulau Sumatera. Wilayah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nama Sriwijaya itu sendiri pun adalah Gilang Gemilang. Pada saat ini, Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya dinubuatkan menjadi Nusantara yang pertama. Namanya harum dan dipakai di mana-mana. Bahkan kalau kita melihat ke bumi Palembang atau bumi Sumatera, banyak dari nama Sriwijaya diabadikan di suatu tempat ataupun nama-nama lainnya. Tapi, tahukah kita akan sejarah Sriwijaya itu sendiri? So, let's check this out. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari. Namun, kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah Kepulauan Asia Tenggara dengan pengecualian berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya sekarang. Selain itu, kemungkinan kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya. Namun, kawasan yang menjadi ibu kota tetap diperintah secara langsung oleh raja penguasa, sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh datu setempat. Kemaharajaan Sriwijaya telah ada 671 sesuai dengan catatan Ising. Dari Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682, diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapunta Hyang bahwa beliau berangkat dalam perjalanan sucinya untuk mengalap berkah dan memimpin 20.000 tentara dan 312 orang di kapal dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minangkabau menuju Jambi dan Palembang. Diketahui Prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu. Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mengadopsi ortografi India untuk menulis prasasti ini. Berdasarkan prasasti Kota Kapur yang berangka tahun 686 ditemukan di Pulau Bangka, kemaharajaan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka dan Belitung, hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanegara di Jawa dan Holing atau Kalingga di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Kemungkinan yang dimaksud dengan bumi Jawa adalah Tarumanegara. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Tiongkok Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Ekspansi kerajaan ini ke Jawa dan Semenanjung Malaya menjadikan Sriwijaya mengendalikan simpul jalur perdagangan utama di Asia Tenggara. Berdasarkan observasi, ditemukan runtuhan candi-candi Sriwijaya di Thailand dan Kamboja. Pada abad ke-7, pelabuhan Champa di sebelah timur Indochina mulai mengalihkan banyak pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal tersebut, Maharaja Dharmasetu melancarkan beberapa serangan ke kota-kota pantai di Indochina. Kota Indrapura di tepi Sungai Mekong di awal abad ke-8 berada di bawah kendali Sriwijaya. Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja sampai Raja Khmer Jayawarman II, pendiri Kemaharajaan Khmer, memutuskan hubungan dengan Sriwijaya pada abad yang sama. Di akhir abad ke-8, beberapa kerajaan di Jawa antara lain Tarumanegara dan Kalingga berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Apabila kita melihat dari Prasasti Kedukan Bukit yang bertanggal 682 Masehi dan juga sesuai dengan catatan penjelajah Cina atau utusan dari Cina yaitu Ising yang bertanggal 671 Masehi, diketahui dalam prasasti itu Raja Sriwijaya yaitu Dapunta Hyang mengadakan perjalanan suci bersama dengan 20.000 tentaranya
dari Minangatamuan menuju Jambi. Bagi para arkeolog, prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu. Pada abad ke-7, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan, yaitu Melayu dan Kedah. Dua-duanya adalah bagian dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Bukti arkeologis dan artefak yang ditinggalkan oleh kerajaan Sriwijaya ini sangatlah sedikit, dan itu mungkin yang menjadi pertanyaan dan ketidakpercayaan beberapa orang tentang bagaimana Sriwijaya ini ada dan didirikan. Tapi untung saja sejarawan atau arkeolog dari Prancis bernama George Coates mempublikasikannya di tahun 1918, sehingga Nusantara mengetahui bahwasannya ada kerajaan yang pernah menguasai beberapa pulau di Nusantara, dan kita menubuatkannya sebagai Nusantara pertama. Menurut catatan, pada masa ini pula Wangsa Sailendra bermigrasi ke Jawa Tengah dan berkuasa di sana. Pada abad ini pula Langkasuka di Semenanjung Melayu menjadi bagian kerajaan. Pada masa berikutnya, Panpan dan Trambalingga yang berada di sebelah utara Langkasuka juga berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Setelah Dharmasetu, Samaratungga yang menjadi penerus kerajaan, ia berkuasa pada periode 792 sampai 835. Tidak seperti Dharmasetu yang ekspansionis, Samaratungga tidak melakukan ekspansi militer, tetapi lebih memilih untuk memperkuat penguasaan Sriwijaya di Jawa. Selama masa kepemimpinannya, ia membangun Candi Borobudur di Jawa Tengah yang selesai pada tahun 825 Masehi. Berdasarkan sumber catatan sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut dengan Sribuza. Pada tahun 955, seorang musafir sekaligus sejarawan Arab klasik menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya, dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, kapulaga, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. Catatan lain menuliskan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Ini disimpulkan dari seorang ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Zaid Hasan, yang mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Zaid menulis bahwasannya kerajaan Zabai, Sriwijaya sebutan Sriwijaya oleh bangsa Arab pada masa itu, memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. Munculnya keterkaitan antara Sriwijaya dengan dinasti Sailendra dimulai karena adanya nama Sailendra Vamsa pada beberapa prasasti, diantaranya pada prasasti Kalasan di Pulau Jawa, prasasti Ligor di selatan Thailand, dan prasasti Nalanda di India. Sementara pada prasasti Sojomerto dijumpai nama Dapunta Salendra. Karena prasasti Sojomerto ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu umumnya digunakan pada prasasti-prasasti di Sumatera, maka diduga Wangsa Sailendra berasal dari Sumatera. Walaupun asal-usul bahasa Melayu ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Majumdar berpendapat dinasti Sailendra ini terdapat di Sriwijaya atau Swarnadwipa dan Medang atau Jawa. Keduanya berasal dari Kalingga di selatan India. Kemudian, Muns menambahkan kedatangan Dapunta Hyang ke Palembang, menyebabkan salah satu keluarga dalam dinasti ini pindah ke Jawa. Sementara Purbacaraka berpendapat bahwa dinasti ini berasal dari Nusantara, didasarkan atas carita Parahyangan, kemudian dikaitkan dengan beberapa prasasti lain di Jawa yang berbahasa Melayu kuno, di antaranya adalah prasasti Sojomerto. Kerajaan ini bahkan sempat terlupakan. Nama besar Sriwijaya sempat tidak diingat. Setelah penaklukan Chola, kerajaan Chola dari Coromandel, India, walaupun saat itu Sriwijaya bisa merebut lagi daerah kekuasaannya dari kerajaan Chola, tapi Sriwijaya berada di fase terakhir kejayaannya. Ia dibayang-bayangi oleh kerajaan yang bernama Dharmasraya.
Berdasarkan prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka, kerajaan ini sudah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka, dan Belitung hingga Lampung. Prasasti ini uniknya juga menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya saat itu, Sri Jayanasa, telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanegara di Jawa Barat. Jadi, para arkeolog menduga bumi Jawa saat itu adalah Tarumanegara. Nah, Sobat Kikaut, ada banyak fakta yang menarik dan mungkin unik untuk kita lanjutkan di episode berikutnya. So, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Kikaut.